Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Damanik, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 dari materi kelas 12 mata pelajaran PKN, yaitu mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas atau mengupas tuntas mengenai bab 4 ini. Jadi sebelumnya mohon maaf lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan. Nah, pertama di sini kita akan membahas hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas konsep negara kesatuan. Gimana sih konsep negara kesatuan itu, teman-teman? Nah, jadi di sini ada menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitution, yaitu dia menyatakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Nah, negara kesatuan itu mempunyai dua sistem, teman-teman, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal itu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Nah, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat tadi, teman-teman. Nah, kemudian dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau otonominya. Nah, jadi bedanya sentralisasi sama desentralisasi itu, kalau dia sentralisasi itu, teman-teman, semua hal itu diatur oleh pusatnya, oleh daerah pusat, oleh pemerintah pusat. Kalau dia desentralisasi, kalau dia ke daerah, bagian daerah-daerah itu dia boleh mengatur daerahnya sendiri, teman-teman. Diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri atau rumah tangganya sendiri, teman-teman. Itu dia perbedaan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Nah, kemudian pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing, jadi dia bebas mengatur daerahnya sendiri, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bisa bersatu, teman-teman. Jadi baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang NKRI, ada 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, pasal 37 ayat 5. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kita akan masuk ke dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Gimana sih persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dari masa ke masa, ya kan? Nah, kita masuk ke persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, pada periode ini, teman-teman, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden itu berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Jadi sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, dalam periode ini juga, teman-teman, yang dipakai sebagai pegangan adalah UUD 1945. Nah, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur. Nah, kemudian ada pun departemen yang dibentuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Nah, yaitu ada juga provinsi yang baru dibentuk, yaitu terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, ini, teman-teman, materi yang sudah kita pelajari waktu SD ya. Sebagian teman-teman saya percaya masih ingat, tapi mungkin sebagian udah lupa. Nah, kemudian ada yang namanya kondisi di atas berdasarkan kondisi di atas yang 8 provinsi tadi itu didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.
Nah, untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Nah, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar itu. Kemudian dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia itu mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu maklumat Wakil Presiden. Yang pertama itu maklumat Wakil Presiden nomor 10. Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya itu berlaku selama 6 bulan. Kemudian masuk ke maklumat kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kemudian maklumat yang ketiga itu maklumat sebelum kita masuk ke maklumat yang ketiga. Maklumat yang ketiga itu maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Ternyata maklumat yang ketiga itu tadi. Ternyata maklumat yang kedua itu maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, yaitu tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Jadi itu dia maklumat yang kedua. Maklumat yang ketiga yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, yaitu UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Kemudian bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Nah, hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukirman, Kabinet Wilopo, Kabinet Al-Sastro Mijojo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Mijojo, Kabinet Juanda atau Karya. Nah, itu dia tadi teman-teman. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, teman-teman, kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang 1945. Nah, kondisi tersebut mendorong Presiden kita untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, pembentukan MPR dan DPA sementara. Nah, pada periode ini teman-teman juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, antaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang kita kenal dengan DITII. Kemudian pemberontakan PRRI atau Permesta, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, itu dia tadi teman-teman. Kemudian teman-teman, kita langsung
lompat saja untuk membahas mengenai persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, pada masa reformasi itu pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang boleh saya bahas mengenai bab 4 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri pembahasan bab 4 ini dengan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.